warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Dwi Novianti, NPM 10219017 dari kelas C3 Akuntansi S1. Kali ini saya akan menceritakan tentang perkembangan akuntansi di Indonesia dan di dunia. Pada dasarnya, akuntansi merupakan seni pencatatan transaksi-transaksi keuangan. Namun, seiring dengan perkembangannya, akuntansi didefinisikan secara lebih detail mengutip dari ulasan di buku akuntansi untuk LSM dari partai politik, American Accounting Association pada tahun 1966 membuat rumusan pengertian akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Definisi itu menunjukkan bahwa akuntansi berperan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang berupa pada data keuangan. Informasi yang dihasilkan akuntansi tersebut bisa memasukkan dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan khusus terkait ekonomi. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia, mengutip dari modul ekonomi terbitan Kemendikbud, sejarah perkembangan akuntansi di dunia bisa dibagi menjadi 4, yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, sejarah sistem pencatatan akuntansi, perkembangan ilmu akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayatnya bisa dilacak secara masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik yang pertama adalah jenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai, serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik yang kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Selain itu, berdasarkan penjelasan dalam buku Teori Akuntansi 2005, catatan mirip akuntansi juga ditemukan di reruntuhan tembok bangunan yang dari peradaban Babilonia yang diperkirakan ditulis pada tahun 4000 sebelum Masehi. Catatan akuntansi dalam disebut sebagai ilmu akuntansi. Baru kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan oleh Luca Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Namun nama lengkapnya Fra Luca Bartolomeo de Pacioli dan sering pula disebut dengan Luca Pacioli. Nah, Luca memperkenalkan dua kegiatan pencatatan, dan yang pertama ada kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa, yang kedua ada kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukaan berpasangan atau double entry. Kegiatan pencatatan itu mengilhami Luca untuk menulis buku yang berjudul Arithmetic Geometry Proportion et Proportionalita. Buku ini menjelaskan tentang pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun begitu, kembali mengutip buku teori akuntansi, Luca Pacioli sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan sistem pembukaan double entry accounting. Sebab Luca mengakui bahwa sistem tersebut sudah berkembang paling tidak 1000 tahun di Venesia ketika dia menulis bukunya. Sistem akuntansi yang diperkenalkan Luca Pacioli bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya. Hal ini karena matematika dan sistem angka yang dikenalkan peradaban Islam dan India di beberapa abad sebelumnya, setidaknya mulai dari abad ke-9 Masehi. Penggunaan sistem akuntansi yang lebih sistematis di Eropa mulai meluas dan akhirnya pada abad ke-15 seiring menurunnya pengaruh Kekaisaran Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibat sistem akuntansi yang telah diperkembangkan oleh Romawi juga ikut berpindah digunakan di negara-negara tersebut yang selalu mendorong perkembangan menyusunnya neraca rutin pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi disinyalir telah dikenalkan sejak tahun 1642. Namun, bukti jelas adanya soal
penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Ampoint Society yang terdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Pacioli atau double entry atau pembukuan berpasangan. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkan fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labergine yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1907 adalah Van Schegen. Demikian mengutip ulasan dari karya John F. Sunoto dalam jurnal akuntansinya. Kehadiran Van Schegen diikuti oleh berdirinya Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1915. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada 1918 oleh Fresh dan Hogeweg. Setelah itu berdiri pula kantor akuntan H.Y. Forensch pada tahun 1920 dan Jawatan Akuntan Pajak. Baru pada tahun 1929 terdapat orang Indonesia yang pertama kali yang tercatat bekerja di bidang akuntansi. Dia adalah J.D. Messi yang bekerja sebagai pemegang buku Jawatan Akuntansi Pajak. Setelah kemerdekaan RI, pemerintah Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi di luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia dengan pembukaan program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, pemerintah RI juga menertibkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. Lalu, 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntansi di Indonesia bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1878 dan seksi akuntan pendidikan di tahun 1986. Pemerintahan RI juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968 dan mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Iklim investasi yang mendorong industri tumbuh turut memacu perkembangan akuntansi di RI. Sebagaimana dijelaskan di modul ekonomi terbitan Kemendikbud, ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagaimana perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda yang banyak lainnya. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan loh, terutama di level menengah. Lantas, dalam sebuah lokakarya pertunjukan bertajuk Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI, lahir kesepakatan bahwa sistem pendidikan akuntansi untuk pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan sistem Amerika Serikat. Sekian cerita tentang perkembangan akuntansi di Indonesia dan di dunia. Saya Windy Dwi Novianti mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.